Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Brave Nose yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diawali dengan memperlihatkan keadaan dunia yang terserang wabah zombie. Bahkan wabah zombie ini telah menyebar sampai ke pedesaan. Di dalam film ini tidak dijelaskan dari mana asal virus zombie tersebut. Banyak orang yang telah berubah menjadi zombie dan manusia yang belum terinfeksi kini hidup di tempat persembunyian. Para zombie itu memiliki indera pendengaran yang sangat peka dan tubuh mereka tahan terhadap sinar matahari. Hal tersebut membuat para manusia harus lebih berhati-hati agar terhindar dari serangan zombie. Manusia yang masih bertahan hidup selalu berusaha untuk menyelamatkan manusia lainnya. Hal inilah yang dilakukan Jess dan juga Bonin. Dengan menggunakan mobil, mereka terus berkeliling untuk mencari manusia yang belum terinfeksi. Saat melewati sebuah hutan, Jess meminta Bonin untuk menghentikan mobilnya karena dia melihat sosok wanita yang dia kenali. Jess pun segera turun dari mobil dan berjalan menuju ke tengah hutan. Tapi sayangnya ternyata wanita itu telah berubah menjadi zombie. Dia sengaja memancing Jess ke tengah hutan untuk menjadikannya sebagai makanan. Akibatnya Jess pun terkena gigitan zombie pada lehernya. Dengan segera dia mengajak Bonin untuk pergi dari sana. Setelah menjauh ke tempat yang lebih aman, Bonin dan Jess beristirahat sebentar sambil berbincang-bincang. Tak lama kemudian Jess pun meninggal akibat kehabisan darah. Hal itu pun membuat Bonin menjadi sangat bersedih. Selama ini Jess adalah orang yang selalu menemaninya kemanapun. Setelah itu Bonin bergegas pergi ke markas berburunya. Di sana dia bertemu dengan temannya yang bernama Paku. Sesampai di sana, Paku langsung memotong tubuh Jess dan segera menguburnya. Hal ini dilakukan agar tubuh Jess tidak bangkit kembali karena sebelumnya Jess terkena gigitan zombie. Setelah itu, Paku memberitahu Bonin jika dia menemukan seorang wanita. Namun di tangan wanita itu terdapat luka gigitan. Wanita itu mengaku jika gigitannya berasal dari seekor anjing. Tapi karena Paku tidak percaya, dia pun mengikat wanita itu di dalam markas. Kemudian Bonin mendatangi wanita bernama Tania yang diikat Paku di dalam markas untuk bertanya apakah dia benar-benar digigit anjing atau tidak. Tania meyakinkan Bonin bahwa gigitan itu memang benar berasal dari anjing. Tak berselang lama Bonin mendengar suara teriakan dari Paku. Dengan cepat Bonin langsung membebaskan Tania dan segera memintanya masuk ke dalam mobil. Ternyata ada sekelompok zombie yang menyerang markas mereka. Akibatnya Paku terkena gigitan dan telah berubah menjadi zombie. Karena zombie Paku mencoba menyerang mereka, Tania pun terpaksa menembak Paku. Kemudian mereka segera pergi ke tempat yang lebih aman. Di tengah perjalanan mereka berhenti sebentar untuk membakar mayat dari Paku. Lalu mereka dikejutkan dengan kehadiran teman Bonin yang bernama Dimmers. Dimmers adalah seorang tentara militer yang baru pulang dari misinya. Dimmers sama sekali tidak mengetahui jika warga desanya sudah terjangkit virus zombie. Meskipun begitu, Bonin tidak memberitahu Dimmers tentang serangan wabah zombie. Setelah itu, Bonin dan Tania mengecek sebuah peternakan. Di sana Tania menemukan seorang gadis kecil bernama Zoe. Karena Zoe hanya sendirian di peternakan itu, Tania pun mengajak Zoe untuk ikut bersama mereka. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat di markas lain yang dimiliki oleh Bonin. Keesokan paginya saat Tania selesai buang air kecil, tanpa sengaja dia menginjak sesuatu hingga menimbulkan suara yang lumayan keras. Akibat suara itu, zombie pun mulai mendekati Tania. Tania pun langsung bersembunyi, tapi dirinya tetap ketahuan oleh zombie tersebut. Alhasil Tania pun dikejar oleh zombie itu dan beruntung saja Bonin segera datang untuk menyelamatkan Tania. Setelah itu Bonin mengajak mereka untuk pergi ke rumah ibunya. Di dalam mobil mereka lagi-lagi dikejutkan oleh Dimmers. Bonin dan Tania pun nampak kesal karena Dimmers terus saja mengejutkan mereka. Dimmers memberitahu Bonin bahwa sekumpulan zombie sedang melakukan sesuatu aneh di sebuah ladang. Para zombie itu berkumpul di satu titik sambil menatap menara yang mereka buat dari barang-barang bekas. Bonin pun dibuat sangat kebingungan dengan tingkah para zombie. Saat sedang mengamati mereka, Bonin diciduk oleh salah satu zombie. Akibatnya para zombie yang lain pun segera mengejar mereka.
Beruntung saja mereka berhasil kabur dari para zombie itu. Kemudian mereka pun tiba di rumah Ibu Bonin. Ibu Bonin yang bernama Teresa tinggal bersama temannya yang bernama Pauline. Selain mereka berdua, ada juga seorang pendatang yang bernama Celine. Bonin memberitahu Teresa jika para zombie sedang berkumpul di dekat markas mereka. Sebelum para zombie itu menyerang, mereka pun berencana untuk kabur ke sebuah bunker yang letaknya agak jauh. Rencananya mereka akan pergi besok pagi. Namun para zombie itu ternyata tiba-tiba saja menyerang di malam hari. Dengan terpaksa mereka pun segera pergi ke bunker itu lebih awal. Akan tetapi perjalanan mereka untuk sampai ke bunker itu tidaklah mudah, karena mereka harus membunuh para zombie itu terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan semua zombie yang mengejar mereka. Setelah melewati hari yang panjang, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di pinggir sungai. Di sana mereka berpapasan dengan dua manusia lainnya. Akan tetapi kedua orang itu hanya melewati mereka saja. Saat melanjutkan perjalanan mereka, Tania lagi dan lagi dibuat kaget oleh tingkah Dimmers. Karena saat terkejut, Tania yang saat itu sedang membawa senjata secara spontan menembak Dimmers hingga dia pun meninggal. Tania merasa menyesal karena telah menembak Dimmers. Saat Bonin mengecek tubuh Dimmers, dia melihat bekas gigitan zombie yang artinya Dimmers sudah terinfeksi. Jadi Tania tidak perlu menyesali perbuatannya. Saat melewati ladang yang dipenuhi zombie, kelompok Bonin hampir saja diciduk oleh sekumpulan zombie. Berkat bantuan dua orang yang berpapasan dengan mereka tadi, kelompok Bonin pun berhasil lolos dari para zombie. Dua orang yang menyelamatkan mereka bernama Ril dan juga Ticul. Ril merupakan seorang pria tua yang terpaksa membunuh istrinya yang sudah menjadi zombie. Lalu Ticul merupakan anak remaja yang juga terpaksa membunuh keluarganya yang sudah terinfeksi oleh virus. Ril dan Ticul bertemu satu sama lain saat Ril hampir saja dibunuh oleh sekelompok zombie. Setelah itu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama-sama. Ketika melewati sebuah hutan, Ticul melihat Ril tertinggal jauh di belakangnya. Maka dari itu ia pun langsung mencari Ril. Tiba-tiba saja Ticul diserang oleh Ril yang ternyata sudah berubah menjadi zombie. Kemudian Celine datang membantu Ticul dan dia langsung membunuh Ril. Sejak pertama kali bertemu Ril, Celine merasa jika Ril sudah terinfeksi. Dan ternyata firasatnya itu memang benar. Ketika melihat Ticul kembali ke belakang, Celine pun mengikutinya secara diam-diam. Ticul kini telah terinfeksi virus zombie akibat gigitan Ril. Sebelum Celine membunuh Ticul, Ticul mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Remy. Setelah membunuh Ticul, Celine pun merasa sangat bersedih. Sementara itu, Bonin, Tania, Pauline, Teresa, dan Zoe tiba di sebuah pondok. Di sana mereka menemukan sebuah surat yang dibuat oleh seseorang. Dalam surat itu tertulis larangan untuk pergi ke kota karena keadaan di sana sangatlah buruk. Saat berkeliling pondok itu, Pauline terkena gigitan dari zombie. Dengan cepat, Teresa pun langsung menembak zombie itu. Akibat gigitan itu membuat Pauline terinfeksi virus zombie, dan dengan terpaksa Teresa pun harus membunuh Pauline. Hal itu pun membuat Teresa menjadi sangat bersedih. Setelah kehilangan beberapa teman mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya mereka sampai di bunker tersebut. Setelah itu mereka pergi ke hutan berkabut dan di sana mereka mendengar suara bayi yang menangis. Mereka pun masuk lebih dalam ke kabut itu. Lalu Celine mendekati seorang wanita yang sedang duduk di tengah kabut. Di sana mereka juga menemukan sebuah menara yang terbuat dari kursi. Saat melihat sekeliling menara, mereka melihat banyak zombie yang tengah berada di sana dan ternyata wanita itu merupakan zombie. Tak lama kemudian zombie itu mulai berteriak seperti memanggil kelompok zombie yang lain. Lalu terdengarlah suara teriakan banyak zombie yang segera menuju ke tempat mereka. Bonin, Tania, dan Zoe segera kabur dari sana, namun tidak dengan Teresa dan Celine. Teresa memilih untuk diam saja dan membiarkan para zombie untuk memakannya, sedangkan Celine lebih memilih untuk melawan para zombie sampai titik darah penghabisan. Pada akhirnya Teresa dan Celine pun meninggal akibat banyaknya zombie yang menyerang mereka. Kemudian Bonin, Tania, dan Zoe kembali ke bunker. Bonin berusaha memancing para zombie untuk mendekatinya agar Tania dan Zoe bisa menyelamatkan diri.
Lalu Tania meminta Zoe untuk bersembunyi sampai tidak ada kekacauan lagi. Sebelum pergi, Tania mengatakan pada Zoe bahwa Zoe adalah anak yang kuat. Setelah itu, Tania berusaha untuk menarik perhatian zombie dengan alat musik yang dia bawa agar para zombie itu tidak mendekati tempat persembunyian Zoe. Setelah beberapa lama di tempat persembunyian, Zoe melihat jika para zombie telah pergi dari tempat itu. Zoe segera pergi ke bunker untuk mencari Bonnie dan juga Tania. Di sana dia hanya menemukan Bonnie yang telah tergigit oleh zombie. Tahu jika sebentar lagi dia akan berubah menjadi zombie, Bonnie berniat untuk melakukan bunuh diri. Melihat wajah Zoe yang sangat bersedih, Bonnie pun berusaha untuk membuatnya tertawa. Lalu Bonnie meminta Zoe untuk segera pergi dari tempat itu karena sebentar lagi Bonnie akan berubah menjadi zombie. Kini Zoe pun harus melanjutkan perjalanannya hanya sendirian saja. Di sekitaran bunker, Zoe menemukan alat musik milik Tania. Dari sini kita bisa pastikan jika Tania sudah meninggal atau berubah menjadi zombie. Lalu Zoe pun membawa alat musik Tania untuk dijadikan kenang-kenangan. Zoe pun mulai berjalan melusuri hutan dan juga ladang. Sampai tibalah Zoe di jalan besar. Karena sangat lelah, Zoe pun beristirahat sebentar. Tak berselang lama Zoe mendengar suara mobil dan benar saja ada seorang pembalap yang sedang melintasi jalan. Pembalap itu langsung mengajak Zoe untuk pergi ke kelompok manusia yang masih hidup. Merci. Di scene akhir kita akan melihat Tania dan Bonnie yang sudah berubah menjadi zombie. Mereka sedang sibuk menatap menara kursi yang telah mereka buat. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.